Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan SKD TKP CPNS 2021 berdasarkan FR yang sudah beredar episode 1. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada soal dan pembahasannya. Oke, kita akan lihat soal yang pertama. Dalam suatu rapat pimpinan di kantor, ada rekan kerja Anda mengajukan usul yang berbeda dengan yang Anda sampaikan karena menganggap usulan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. B. Mempertimbangkan pendapat rekan saya. C. Memaksakan usulan saya kepada anggota rapat lainnya karena memang bagus. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat terlebih dahulu orang yang mengeluarkan pendapat. E. Mengalah karena takut menyinggung pendapat rekan saya jika ditentang. Nah, teman-teman, ini ada sedikit kesalahan teknis dalam penulisan ya. Ini sedikit meninggalkan ya, bukan meninggalkanmu. Kemudian rekan ini ya, bukan tarakan ya. Itu salah pengetikan. Oke, teman-teman. Oke, langsung saja silakan dijawab. Oke, jawaban yang tepat yang memiliki poin nilai 5 adalah B. Mempertimbangkan pendapat rekan saya. Nah, ini adalah yang memiliki poin 5. Nah, jadi ini adalah usulan yang sangat tepat ya. Oke. Jadi mempertimbangkan usulan rekan kerja. Nah, kita akan lihat yang A, ini meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. Ini kan model soal seperti ini lebih condong kepada cara kita untuk mengkondisikan sesuatu yang terjadi ya, permasalahan yang terjadi, itu bagaimana sikap kita. Nah, jadi di video saya sebelumnya saya sudah membahas aspek-aspek ya, ada 7 yang sudah saya bahas. Itu aspek-aspek dari dari tes karakteristik pribadi, itu ada 7 yang sudah saya bahas. Itu di situ juga mencangkup ya. Jadi kalau kita udah paham dari aspek-aspeknya, insya Allah mudah untuk menjawab soalnya. Kita tahu arahnya itu kemana gitu. Ini yang A, meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. Nah, jadi kita ini sok gitu ya. Jadi mentang-mentang mungkin gitu ya. Jadi kita seolah-olah usulan kita harus diterima. Jadi dalam hal pekerjaan itu tidak ada hal yang demikian. Ini memiliki poin nilai 1. Yang A memiliki poin nilai 1. Yang B mempertimbangkan pendapat rekan saya. Ini memiliki poin nilai 5. Kemudian yang C memaksakan usulan saya kepada anggota rapat yang lainnya karena memang bagus. Nah, ini memiliki poin nilai 2. Nah, jadi kita dalam hal bekerja, kita ini harus tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan pendapat kita. Mana tahu pendapat rekan kita itu lebih baik dari pendapat kita. Nah, jadi ini disitulah adanya kontribusi ya. Nah, jadi rekan, jadi adanya musyawarah gitu dalam suatu kelompok. Nah, jadi kita akan melihat yang terbaik. Nah, jadi kalau misalnya pendapat kita belum tepat ya, kita harus
mempertimbangkan pendapat rekan kita. Kemudian yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat terlebih dahulu orang yang mengeluarkan pendapat. Nah, nggak boleh demikian juga. Nah, ini memiliki poin nilai 4. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat pendapat orang yang mengeluarkan pendapat, nah berarti ini, oh ini siapa nih? Oh ini atasan kita, di atas kita jabatannya. Oh ini bagus nih, bolehlah gitu. Ya nggak boleh juga, kan gitu. Ya kita kan harus profesional dalam bekerja. Kemudian mengalah karena takut menyinggung pendapat rekan saya jika ditentang. Nah, ini memiliki poin nilai 3. Nah, jadi kita mengalah. Berarti seolah-olah kita benar. Jadi mengalah saja gitu. Nah, jadi kalau dalam soal karakteristik pribadi, tes karakteristik pribadi, ini memang lapangan kita nih, soalnya bentuk analisis ya, seperti analisis dan kinerja kita di lapangan dan kehidupan kita, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan lagi, jadi perlu dipelajari lagi. Kalau tes karakteristik pribadi itu semuanya kita. Nah, jadi kita harus bisa memilih jawaban yang paling tepat di dalam kondisi dalam soal tersebut. Kondisi apa yang diminta dalam soal tersebut? Apakah kondisi kita mendesak? Apakah kondisi kita nanti di lapangan yang baru, kerja yang baru, rekan yang baru? Nah, itu ada. Kemudian dalam aturan dari sebuah kantor, macam-macam, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham itu. Jadi mudah untuk menjawab soal TKP. Nah, di tes tahun 2018 itu tes TKP itu paling susah, ya. Itu tes CPNS 2018 itu TKP susah karena sudah soalnya panjang-panjang. Itu untuk menganalisis soalnya pun itu rumit, ya. Dan sangat sedikit pada saat tes 2018 orang yang lulus tes TKP. Nah, di 2019 sudah memadai tes TKP-nya, ya, sudah memadai dan banyak yang lulus. Nah, jadi teman-teman tentu ingin juga lulus seperti teman-teman yang lain. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Setelah beberapa tahun saya merasa nyaman bertugas di divisi saya. Atasan saya memutuskan untuk memindahkan saya ke unit lainnya yang berbeda dan berisi orang-orang baru yang belum saya kenal. Sikap saya adalah A. Mempelajari proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya. B. Menunggu sambil mencari tahu apa masih ada kemungkinan kembali ke unit yang sama. C. Memahami mekanisme kerja unit melalui buku standar operasional kerja. E. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja lainnya. Nah, ini rekan kerja ya, teman-teman ya. E. Apabila unit kerja baru tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan meminta usulan agar dipindahkan ke unit kerja yang lain. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, sebelum saya jawab, saya akan memberitahu ya, bahwasanya tipe soal seperti ini adalah kemampuan kita beradaptasi. Nah, jadi dalam tes TKP ada yang namanya kemampuan beradaptasi. Nah, seperti inilah model contoh soalnya. Ya, saya juga sudah membahas di video saya sebelumnya tentang TKP ya, materi TKP, yaitu aspek tentang kemampuan beradaptasi ya di lingkungan yang baru, di perkantoran yang baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi silahkan teman-teman nanti dibuka kembali video saya yang sebelumnya. Ya, insya Allah akan ada manfaatnya. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja lainnya. Nah, jadi ini memiliki poin nilai 5. Nah, jadi di sini kita harus tahu seperti apa cara kita beradaptasi di lingkungan yang baru, unit kerja yang baru, atasan yang baru, rekan kerja yang baru, lingkungan baru, dan semuanya sifatnya baru. Dan cara kerja kita juga baru. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi? Ya, kita harus aktif ya, mempelajari dan memahami mekanisme unit kerja tersebut seperti apa.
Nah, kalau misalnya kita itu kan baru, ya pastinya kita akan meminta bantuan dari atasan dan rekan kerja lainnya. Nah, ini poin 5, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah D, proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja lainnya. Oke, kita akan lihat yang A. Mempelajari proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja lain. Ini memiliki poin nilai 3. Ya, mempelajari proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja lain. Ini memiliki poin 3. Kemudian yang B, menunggu sambil mencari tahu apa masih ada kemungkinan kembali ke unit yang sama. Ini memiliki poin nilai 2. Kemudian yang C, memahami mekanisme kerja unit melalui buku standar operasional kerja. Ini memiliki poin nilai 4. Kemudian yang D, proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja lainnya. Ini memiliki poin nilai 5. Kemudian yang E, apabila unit kerja baru tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan meminta usulan agar dipindahkan ke unit kerja yang lama. Ini memiliki poin nilai 1. Berarti kalau ini kemampuan beradaptasi kita itu sangat kurang. Kita itu nggak mampu menyesuaikan diri kita di lingkungan tersebut. Ya. Namun, kalau misalnya kita itu aktif mempelajari, memahami, berarti kita menyesuaikan diri kita, kemampuan kita sesuaikan dengan unit kerja yang baru. Nah, seperti itu, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal nomor 3. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda dengan saya. Sikap saya adalah A. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang-orang yang saya kenal saja. B. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya saja dengan saya. C. Menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. E. Memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. E. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Nah, teman-teman, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Nah, soal yang ini teman-teman juga soal yang menjurus seperti soal nomor 2 tadi ya, yaitu kemampuan beradaptasi. Nah, jadi kan ini model soalnya berbeda, tapi tujuannya sama. Yang dilihat apa? Kemampuan beradaptasi. Nah, oke, kita lihat yang A. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja. Nah, ini memiliki poin nilai 2. Kemudian yang B. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya saja dengan saya. Ini memiliki poin nilai 3. Kemudian yang C. Menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. Ini memiliki poin nilai 4. Kemudian yang D. Memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Ini memiliki poin nilai 1. Dan E. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Ini memiliki poin nilai 5. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya aspek yang dinilai dalam soal ini adalah kemampuan beradaptasi. Kalau tadi beradaptasinya di lingkungan unit kerja, sedangkan ini dalam kelompok kerja yang tidak kita kenali, yang memiliki budaya yang berbeda. Jelas ya teman-teman? Oke, kemudian soal nomor 4. Seminggu lagi sekolah saya akan mengadakan kegiatan dengan tema lingkungan.
Saat melakukan rapat divisi, ketua kelompok saya bersikeras menolak ide. Ini ide ya teman-teman. Aduh, ini banyak sekali ya teman-teman salah pengetikan. Nanti insya Allah akan saya perbaiki di video selanjutnya. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, saya ulang soalnya. Seminggu lagi, sekolah saya akan mengadakan kegiatan dengan tema lingkungan. Saat melakukan rapat divisi, ketua kelompok saya bersikeras menolak ide yang saya dan teman saya buat karena dianggap tidak sesuai dengan tema kegiatan yang akan diselenggarakan. Sikap saya atas hal tersebut adalah A. Saya mengajak teman satu tim saya untuk bersikeras bahwa ide tersebut adalah hal yang paling baik. B. Mengatakan kepada ketua kelompok bahwa ide tersebut adalah ide teman saya. C. Menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. D. Mencoba mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema meskipun dengan rasa kesal. E. Mencoba mencari ide yang lain dengan semampunya. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang memiliki poin nilai 5. Oke. Jawaban yang paling tepat dan memiliki poin 5 adalah C. Menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. Nah, teman-teman, ini soal ini masuk kepada aspek kreativitas dan inovasi. Nah, saya juga ada buat video tentang kreativitas dan inovasi, jadi teman-teman silahkan dipelajari di video saya sebelumnya. Nah, jadi kita akan lihat yang A. Saya mengajak teman satu tim saya untuk bersikeras bahwa ide tersebut adalah yang paling baik. Ini memiliki poin nilai 2. Kemudian yang B, mengatakan kepada ketua kelompok bahwa ide tersebut adalah ide teman saya. Ini memiliki poin nilai 1. Kemudian yang C, menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. Ini memiliki poin nilai 5. Kemudian yang D, mencoba mencari ide yang lain agar sesuai tema meskipun dengan rasa kesal. Ini memiliki poin nilai 4. Yang E, mencoba mencari ide yang lain sesuai semampunya. Ini memiliki poin nilai 3. Oke teman-teman, jadi jelas ya, ini adalah bagaimana kreativitas kita. Ketika sesuatu ide kita itu tidak diterima, berarti kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Dan kita tuh harus kreatif ya teman-teman. Nah, jadi kita harus memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita harus membuatnya deh? Kita harus menerimanya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Akibat meningkatnya nilai dolar di pasaran perusahaan, tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dan struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan kepada beberapa divisi termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya, A. Tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. B. Sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. C. Mengerjakan pekerjaan yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Maaf ya, ini kesalahan dalam penulisan ya. Ini mengajak rekan. Ya, bukan mengajarkan kerja. Mengajak rekan kerja yang lain untuk protes. Nah, ini kesalahan teknis ya. Oke. Kemudian yang D, segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. E, mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya.
Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat yang memiliki poin nilai 5? Oke teman-teman, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang paling tepat adalah E, mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Nah, yang A, tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. Ini memiliki poin nilai 2. Yang B, sebaiknya perusahaan tersebut ditunda sampai saya pensiun. Ini memiliki poin nilai 3. C, mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Ini memiliki poin nilai 1. Kemudian yang D, segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. Ini memiliki poin nilai 4. Dan E, mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Ini memiliki poin nilai 5. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Sewaktu-waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun, secara tiba-tiba tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya adalah A, mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. B, meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang. C, memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. D, membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. E, memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Yang memiliki poin nilai 5. Oke, langsung saja jawaban yang paling tepat dan memiliki poin nilai 5 adalah E, memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Nah, tipe soal seperti ini lebih condong kepada aspek tanggung jawab, teman-teman. Nah, jadi insya Allah saya juga akan membuat materi tentang aspek dari tes karakteristik pribadi, yaitu tentang tanggung jawab, itu juga ada. Nah, jadi jelas ya. Oke, kita akan lihat yang A, mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. Ini memiliki poin nilai 1. Kemudian yang B, meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang. Ini memiliki poin nilai 3. Kemudian yang C, memberitahu peristiwa tersebut yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. Ini memiliki poin nilai 4. Dan D, membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. Ini memiliki poin nilai 2. Dan E, memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Ini adalah jawaban yang tepat yang memiliki poin nilai 5. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 7. Suatu hari atasan saya meminta saya untuk pulang terlambat karena ada beberapa dokumen yang harus selesai pada hari itu. Padahal saya sudah berjanji kepada istri saya agar mengantarkannya ke dokter untuk kontrol kehamilan. Sikap saya adalah A, mengajukan keberatan pada atasan dan memaksa tetap pulang tepat waktu. B, meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. C, memberitahu atasan bahwa saya harus pulang duluan karena sakit. D, menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. E, tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat yang memiliki poin nilai 5? Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah D, menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Nah, ini juga masih dalam kategori tanggung jawab ya teman-teman. Jadi perusahaan atasan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk lembur ya. Yang pastinya atasan tersebut memberikan lembur kepada kita karena diyakinnya kita itu mampu. Jadi diberikanlah tanggung jawab pada hari itu.
Nah, jadi bagaimana respon kita? Nah, jadi ini kita sebagai pegawai ya, kita harus profesional. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat poin nilai A. Mengajukan keberatan pada atasan saya dan memaksa tetap pulang tepat waktu. Ini memiliki poin nilai 1. B. Meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. Ini memiliki poin nilai 3. Kemudian yang C. Memberitahu atasan bahwa saya harus pulang karena sakit. Ini memiliki poin nilai 2. Kemudian yang D. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Ini memiliki poin nilai 5. E. Tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. Ini memiliki poin nilai 4. Jelas ya? Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Di lingkungan kerja saya ada larangan untuk tidak menggunakan gadget selama bekerja. Namun, hal tersebut sering saya ketahui dilakukan oleh atasan saya dan harapkan kerja saya dan rekan ya, ini rekan, mohon maaf, dan rekan kerja saya yang lain sehingga bertentangan dengan hati nurani saya. Sikap saya adalah A. Melakukan mogok kerja untuk menunjukkan protes saya. B. Membiarkan saja pelanggaran tersebut terjadi demi menjaga hubungan dengan rekan kerja lain. C. Menyampaikan pelanggaran tersebut pada rekan kerja lain. D. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. E. Ikut-ikutan demi toleransi antar sesama pegawai. Oke teman-teman, ini apa kira-kira jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah, ya silahkan dijawab. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. Ini memiliki poin nilai 5. Nah, teman-teman, ini model soal seperti ini adalah model soal TKP terkait tentang integritas diri. Integritas diri. Nah, jadi dalam aspek ini, jadi di sini mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Nah, jadi seseorang yang baik dan tulus hatinya berani mengatakan benar, itu benar, dan salah, itu salah. Nah, jadi walaupun itu terjadi pada atasan. Nah, jadi dia itu berani memperjuangkan kebenaran ya, walaupun hal itu dapat membahayakan karirnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya juga sudah membahas ini masalah tentang integritas diri itu di video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang tes karakteristik pribadi, itu episode integritas diri, episode pertama. Ya, part 1 itu ada, jadi silahkan teman-teman buka, dan ada penjelasan dan contoh soalnya. Karena ini soal model seperti ini ya teman-teman ya, itu untuk mengetahui sejauh mana integritas kita ya, untuk melihat kecurangan yang terjadi di hadapan kita. Nah, jadi ini model soal, bentuk soalnya, inti dari soalnya sama ya, mungkin bentuknya aja yang beda, tapi intinya sama. Nah, kita akan lihat poin-poin nilai ya. Yang A, melakukan mogok kerja untuk menunjukkan protes saya. Ini memiliki poin nilai 3. Kemudian yang B, membiarkan saja pelanggaran tersebut terjadi demi menjaga hubungan baik dengan rekan kerja lain. Ini memiliki poin nilai 2. Yang C, menyampaikan pelanggaran tersebut pada rekan kerja lain. Ini memiliki poin nilai 4. D, menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. Ini memiliki poin nilai 5. Dan E, ikut-ikutan demi menjaga toleransi antara sesama pegawai. Ini memiliki poin nilai 1. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi ini aspek integritas diri. Model soal yang mengukur tentang aspek integritas diri. Jadi silahkan teman-teman baca-baca lagi. Jadi dengan teman-teman itu tahu aspek-aspek apa saja yang masuk ke dalam TKP, maka akan mudah untuk menjawab soalnya. Nah, jelas ya. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9.
Di setiap kelompok kerja yang Anda masuki, pasti ada saja orang yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih. Meskipun Anda dapat dengan cara yang benar, sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Mengacaukan orang tersebut, toh saya mendapatkan prestasi tersebut dengan jalan yang baik. B. Mengadukan masalah tersebut pada atasan agar orang tersebut segera ditegur. C. Memusuhinya dan mendiamkannya agar dia segera sadar. D. Memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. E. Mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat yang memiliki poin nomor 5 adalah E. Mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Nah, ini masuk dalam kategori sama ya seperti tadi ya, integritas diri. Ya. Kita akan lihat poin yang A. Mengacaukan orang tersebut, toh saya mendapatkan prestasi tersebut dengan jalan yang baik. Ini memiliki poin nilai 4. B. Mengadukan masalah tersebut pada atasan agar orang tersebut segera ditegur. Ini memiliki poin nilai 3. C. Memusuhinya dan mendiamkannya agar dia segera sadar. Ini memiliki poin nilai 2. Memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. Ini memiliki poin nilai 1. Dan yang E, mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Ini memiliki poin nilai 5. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal nomor 10, nomor terakhir. Dalam suatu organisasi, kemungkinan terjadinya konflik antar unit kerja adalah hal yang sangat wajar. Suatu hari, 2 unit kerja yang ada di bawah Anda mengalami konflik akibat adanya kesalahpahaman mengenai job desk masing-masing unit kerja. Jika Anda ditunjuk sebagai ketua yang memiliki kewenangan dalam mengatasi situasi konflik tersebut, sikap Anda adalah A. Langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya pada ketua unit yang bermasalah tersebut. B. Mencoba berunding dengan kedua unit tersebut untuk mencapai pemecahan hal yang terbaik. C. Menanyakan pendapat anggota yang lain dan menyarankan untuk mencapaikan kata sepakat. D. Setuju dengan pendapat anggota yang lain, memberikan dukungan semaksimal mungkin. E. Menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi, menggunakan peraturan jika diperlukan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Jadi di sini ada sifat musyawarahnya. Oke, kita akan lihat poin yang A. Langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya pada ketua unit yang bermasalah tersebut. Ini memiliki poin nilai 2. Kemudian yang B, mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Ini memiliki poin nilai 5. Kemudian yang C, menanyakan pendapat anggota lainnya dan menyarankan untuk mencapai kata sepakat. Ini memiliki poin nilai 3. Kemudian yang D, setuju dengan pendapat anggota yang lain. Pendapat anggota yang lain memberikan dukungan semaksimal mungkin. Ini memiliki poin nilai 1. Kemudian yang E, menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi. Kemudian menggunakan peraturan jika diperlukan. Ini memiliki poin nilai 4. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Ini adalah bentuk dari soal-soal TKP. Tes karakteristik pribadi. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah bagaimana caranya kita kerja, bagaimana keseharian kita. Nanti ada juga pertanyaannya itu dengan tetangga, dengan anak-anak, interaksi dengan anak-anak gitu seperti apa itu ada. Itulah model soal TKP. Nah, kalau kita memahami aspek-aspek dari TKP, itu akan mudah untuk menjawabnya. Dan kita juga insya Allah akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, syukran jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada teman-teman karena banyak terjadi
kesalahan dalam pengetikan di video ini. Insya Allah akan saya perbaiki di video selanjutnya. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan nantikan terus video saya selanjutnya terkait tentang CPNS dan P3K, insya Allah. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.